Selamat pagi semuanya. Hari yang luar biasa untuk belajar sejarah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Vianney Astin Ngongo, NIM 2001090002. Teman-teman, hari ini kita punya satu topik yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu ruang lingkup sejarah. Kira-kira teman-teman di sini sudah ada yang tahu belum? Apa saja sih yang termasuk dalam ruang lingkup sejarah itu? Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai ruang lingkup sejarah. Saksikan terus ya. Teman-teman, ruang lingkup sejarah itu terdiri atas 4 ya. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Pengertian sejarah sebagai ilmu secara umum yaitu membahas mengenai kebenaran dari sejarah itu secara objektif. Sejarah sebagai ilmu pengetahuan mempelajari kenyataan dengan mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai peristiwa cerita sejarah. Sejarah juga bisa dikatakan sebagai pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah. Teman-teman, ada seorang ahli bernama William H. Frederick mengemukakan bahwa kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab loh, yaitu syahjarah yang memiliki akar kata syahjaratun yang berarti pohon. Pohon di sini digambarkan bahwa pohon melukiskan pertumbuhan yang terus-menerus dari berbagai macam bagiannya, seperti akar, batang, cabang, daun, bunga, serta buahnya. Hal tersebut menunjukkan aspek kehidupan yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Saat ini, sejarah dapat kita pahami sebagai cermin menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seluruh peristiwa masa lalu memberi gambaran kehidupan manusia dan kebudayaan pada masa tersebut. Dari peristiwa inilah dapat dirumuskan hubungan sebab dan akibat dari suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Teman-teman, setiap ilmu pengetahuan itu memiliki teori, metode, dan objek penelitian. Ketiga hal ini merupakan syarat untuk menjadi sebuah ilmu. Seperti sejarah juga loh, sejarah juga memiliki teori, metode, dan objek penelitian. Teori dan metode dalam sejarah diperlukan dalam penulisan sejarah guna menjelaskan suatu kejadian dengan mengkaji sebab akibatnya. Sehingga dalam penulisan sejarah tidak hanya bertujuan untuk menceritakan suatu kejadian atau peristiwa saja. Sejarah juga memiliki metode yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Objek kajian dalam sejarah yaitu mengenai hal-hal yang dipikirkan, dikatakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia dalam ruang dan waktu. Di sini objek kajian sejarah yaitu manusia. Ingat ya, objek kajian sejarah itu manusia. Namun, kedudukan manusia tidak hanya sebagai objek sejarah, tetapi juga menjadi subjek. Subjek di sini dimaksudkan sebagai penelitian peristiwa sejarah atau seorang peneliti ya. Nah, teman-teman, sejarah sebagai ilmu itu memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, ciri empiris. Empiris memiliki arti pengalaman. Empiris merupakan suatu kondisi yang sesuai dengan fakta atau peristiwa yang sebenarnya. Sejarah erat kaitannya dengan pengalaman manusia. Kemudian pengalaman tersebut dirangkum dan atau dikumpulkan menjadi suatu dokumen atau peninggalan-peninggalan sejarah. Hal tersebut dikatakan sebagai sumber sejarah. Kemudian sumber sejarah tersebut dianalisis dan diteliti oleh para sejarawan yang tujuannya untuk menemukan fakta.
Ingat ya, tujuannya itu untuk menemukan fakta. Selanjutnya, temuan-temuan fakta-fakta tersebut akan diinterpretasikan dan dilakukan penulisan sejarah. Yang kedua yaitu ciri memiliki objek. Sejarah dipengaruhi 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Ingat ya, sejarah itu dipengaruhi 3 unsur, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Ilmu pasti memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, terutama untuk menjadi pembeda dengan ilmu-ilmu lainnya. Objek dalam sejarah merupakan manusia dan masyarakat. Ingat ya, objek dalam sejarah itu manusia dan masyarakat. Tetapi sasaran utama dari objek sejarah yaitu manusia dalam sudut pandang waktu. Ingat ya, ingat sekali lagi, sasaran utama dari objek sejarah itu manusia, tetapi dilihat dari sudut pandang waktu. Ciri yang berikut ada memiliki teori. Seperti dengan ilmu-ilmu lainnya, sejarah juga memiliki teori pengetahuan. Teori yang dimiliki sejarah merupakan kumpulan dari kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Nah, di sini ada beberapa contoh teori dalam sejarah, yaitu teori nasionalisme, teori konflik sosial Karl Marx, dan teori geopolitik. Ciri yang berikut ada memiliki generalisasi. Dalam bahasa Latin, generalisasi memiliki arti umum. Apabila ilmu-ilmu lainnya bersifat nomoetis atau ilmu yang menetapkan hukum-hukum umum yang berlaku, maka sejarah bersifat ideografis. Generalisasi sejarah umumnya merupakan koreksi dari kesimpulan-kesimpulan ilmu lainnya. Ciri yang berikut ada memiliki metode. Memiliki metode adalah ciri terakhir ya. Nah, di sini metode dapat diartikan sebagai cara. Sehubung dengan sejarah sebagai ilmu, maka metode diartikan sebagai cara peneliti untuk mengetahui peristiwa sejarah. Dalam penelitian sejarah memiliki metode tersendiri yang menggunakan pengamatan. Metode penelitian sejarah dapat berupa wawancara, observasi, dan penelitian kepustakaan. Namun apabila pernyataan dari hasil pengamatan tidak didukung dengan bukti-bukti sejarah, maka pernyataan tersebut akan ditolak. Kemudian, ruang lingkup sejarah yang kedua yaitu sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa dapat kita artikan bahwa peristiwa sejarah itu benar-benar terjadi. Sejarah sebagai peristiwa memiliki sifat yang objektif, yaitu sejarah sebagaimana terjadi atau history reality. Selain itu, sejarah sebagai peristiwa juga bersifat unik karena hanya terjadi satu kali. Namun tidak semua peristiwa sejarah atau tidak semua peristiwa yang terjadi di masa lampau itu dapat kita katakan sebagai peristiwa sejarah. Nah, teman-teman, di sini untuk dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, unik. Unik di mana peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak akan pernah terulang. Karena setiap peristiwa berbeda dengan peristiwa sebelumnya. Barangkali pola peristiwa yang terjadi itu memiliki kesamaan, tetapi pelaku, waktu, dan tempatnya itu sudah berbeda. Sebagai contoh nih, pergantian rezim demokrasi terpimpin ke Orde Lama, Orde Baru ke Reformasi. Salah satunya sama-sama runtuh karena pengaruh dari kekuatan mahasiswa, tetapi dilakukan oleh pelaku dan waktu yang berbeda. Kemudian ciri yang berikut penting. Suatu peristiwa dapat dianggap sebagai peristiwa sejarah apabila peristiwa tersebut memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat luas. Karena bersifat penting, peristiwa sejarah harus memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi masyarakat pada masanya dan masa-masa berikutnya. Sebagai contohnya itu proklamasi ya.
Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu abadi. Peristiwa sejarah memiliki sifat abadi karena tidak pernah berubah-ubah dan akan dikenang sepanjang masa. Sebagai contohnya itu, kita bisa contohkan peristiwa Rengas Dengklok ya. Peristiwa itu tidak bisa diubah atau dilakukan perubahan, tapi kita hanya bisa mengenangnya untuk sepanjang masa. Ruang lingkup sejarah yang ketiga yaitu sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah atau history research merupakan hasil penelitian sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menggunakan metode sejarah. Selain itu, sejarah sebagai kisah dapat dipandang sebagai kisah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dengan dikemas sebagai kisah sejarah, peristiwa tersebut dihadirkan kembali sebagai data sejarah. Dalam sejarah sebagai kisah, interpretasi perlu diperhatikan, di mana interpretasi terhadap fakta-fakta sejarah harus disusun berdasarkan data sejarah. Teman-teman, menurut subjeknya, sejarah itu sebagai kisah memiliki dua jenis, yaitu sejarah lama (old history) dan sejarah baru (new history). Sejarah lama berkaitan dengan tokoh-tokoh besar dan institusi politik. Sejarah lama lebih mengutamakan unsur kejadian, peristiwa, kisah, dan urutan kejadian. Sedangkan sejarah baru lebih meluas dari berbagai golongan masyarakat. Dalam penulisannya, sejarah baru menggunakan pendekatan multidimensional atau teori dari disiplin ilmu lain. Selain itu, lebih berorientasi pada masalah, bukan pada urutan kejadian dan peristiwanya. Yang terakhir, ruang lingkup sejarah yang keempat yaitu sejarah sebagai seni. Dalam sejarah sebagai seni, erat kaitannya dengan cara penyampaian kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Dalam penulisan sejarah tersebut, sejarawan memerlukan yang pertama intuisi. Sejarawan memerlukan intuisi yaitu pemahaman langsung selama penelitian berlangsung. Hal ini merupakan cara kerja yang sama dengan seorang seniman. Dengan demikian, sejarawan harus tetap berpijak pada data yang diperolehnya. Yang kedua, imajinasi. Sejarawan harus bisa membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Dengan melihat imajinasi, fakta sejarah mampu menjadi lebih hidup. Yang ketiga ada emosi. Sekitar akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, sejarah dianggap sebagai cabang sastra, sehingga dalam penulisannya disamakan dengan menulis sastra. Dalam penulisan sejarah harus dengan melibatkan emosional. Oleh karena itu, dalam penulisan sejarah harus memiliki empati yang tinggi guna menyatukan perasaan dengan objeknya. Sejarawan diharapkan mampu menghadirkan peristiwa sejarah seolah-olah mengalami peristiwa tersebut. Sehingga ketika seseorang membaca sejarah dapat dibuat seolah-olah hadir dan menyaksikan peristiwa itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan haruslah gaya bahasa yang baik. Apabila penulisannya menggunakan bahasa yang berbelit-belit dan tidak sistematis, maka hal tersebut merupakan penulisan sejarah yang buruk. Biasanya dalam penulisan sejarah seringkali menggunakan bahasa yang lugas, khas, dan menarik. Hal inilah yang menjadi daya tarik dan pembeda tersendiri. Sekian ya teman-teman materi dari saya mengenai ruang lingkup sejarah. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau kekeliruan dalam pembahasan saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.